Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat taufik, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan beberapa daripada perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan kita berharap mudah-mudahan amal-amal saleh yang kita laksanakan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita belajar tentang salat, tentunya kita tidak hanya belajar tentang syarat dan rukunnya. Kita juga akan belajar tentang pembatal salat. Demikian juga ketika kita membahas tentang akidah, tentang tauhid, dan juga tentang keimanan, kita tidak hanya fokus pada syarat dan rukunnya. Kita juga akan fokus terhadap pembatal-pembatal keimanan. Walaupun tentunya dalam hal ini Bapak Ibu, ketika sebagian kaum muslimin ditanya tentang pembatal-pembatal salat atau pembatal-pembatal wudu, mereka akan menjawab dengan lancar, karena ini yang sering didengar, pembatal salat, pembatal wudu. Namun ketika ditanya tentang pembatal keimanan, tidak semuanya bisa menjawab. Bahkan mungkin ada sebagian bertanya-tanya, memang iman bisa batal Ustaz? Padahal ini sesuatu yang sangat penting dalam agama kita. Ketika sholat kita batal, kita bisa mengulangi lagi. Ketika sholat seseorang batal karena batal wudunya, dia wudu lagi, kemudian mengulangi sholatnya lagi. Tapi kalau keimanan, seseorang bisa mengulangi keimanannya, Pak, kalau diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika iman seseorang rusak, maka sungguh amal-amal soleh yang dibangun di atasnya tidak memberikan manfaat apapun. Barakallahu fikum, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan tentang keimanan yang mencakup 3 wilayah, yaitu keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan, maka pembatalnya pun demikian. Ada pembatal keimanan yang terkait dengan i'tiqadiyah, terkait dengan keyakinan, dan juga pembatal keimanan yang sifatnya qauliyah, ucapan. Dan ada juga pembatal keimanan yang sifatnya amaliyah, amal perbuatan. Namun sebagai catatan Bapak Ibu, ketika kita membahas tentang keimanan dan pembatalnya, tujuan yang utama adalah bagaimana kita sering evaluasi terhadap keimanan kita.
bukan menjadikan kita semangat untuk menghakimi orang lain, mudah dalam menafikan keimanan ya orang lain, mudah mengkafirkan orang lain. Tidak demikian Bapak Ibu, tapi bagaimana kita senantiasa mengoreksi iman kita, mengevaluasi iman kita. Jangan sampai ketika kita pulang kembali kepada Allah, kita tidak membawa Islam, tidak membawa iman. Padahal Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apapun keadaannya, saat kita pulang kembali pada Allah, tidak masalah Bapak Ibu, mau kaya, mau miskin, mau punya jabatan atau tidak, yang penting satu, kita pulang kembali kepada Allah, membawa Islam, membawa iman. Ini yang kita harapkan. Barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit membahas terkait dengan pembatal keimanan. Bagian yang pertama yang terkait dengan al-i'tiqadiyah, keyakinan Pak. Kita berhati-hati jangan sampai keyakinan yang salah merasuk dalam diri kita sehingga membahayakan iman kita. Karena keyakinan tertentu bisa membatalkan iman dan Islam seseorang. Barakallahu fikum, di antaranya yang disebutkan oleh para ulama, di antara keyakinan yang bisa membatalkan Islam dan iman seseorang adalah al-jahdu awisyak fi wujudillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu menentang atau ragu-ragu akan eksistensi Allah, ragu akan wujud Allah. Awil i'tiqad bi anna Allah ta'ala bi anna lillahi ta'ala syarikan fi rububiyyatihi jalla wa ala, ataupun meyakini bahwa Allah memiliki serikat, memiliki sekutu tandingan di dalam keagungannya. Di sini Bapak Ibu, bagian yang pertama yaitu ketika seseorang menentang atau hanya sekedar ragu akan wujud sang pencipta. Nah, ini tentunya insya Allah jauh daripada diri kita Pak. Kita seorang muslim yakin akan Allah yang menciptakan kita. Karena kita ini wujud gak mungkin wujud begitu saja Pak, tiba-tiba wujud. Atau mungkin sebagian orang mengatakan ya wujud kita karena adanya bapak dan ibu kita. Lalu wujudnya bapak dan ibu kita bagaimana? Ya kakek dan nenek kita. Terus menerus tidak ada ujungnya kan gitu. Yang paling ujung itu bagaimana? Padahal tentunya tidak ada sesuatu yang wujud kecuali ada yang mewujudkan. Oleh karena itu dalam Al-Quran beberapa ayat mengajak kita untuk berlogika akan asal-usul kita Pak. Di mana Allah berfirman dalam surat At-Tur ayat 35, 36, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka manusia itu diciptakan tanpa sesuatu pun? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Kita nggak pernah merasa menciptakan diri kita sendiri toh, Pak. Kita membuat diri kita sendiri. Kalau kita tanya ke bapak ibu kita ya sama. Kita tidak pernah merasa menghadirkan diri kita sendiri. Apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Kita tidak pernah merasakan, tidak pernah merasa menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi wujudnya kita pasti ada yang mewujudkan. Bahkan hal-hal yang sifatnya lebih sederhana ya Pak, gelas yang ada di hadapan saya ini tidak mungkin wujud begitu saja muncul tiba-tiba dengan bentuk yang seperti ini. Pasti ada yang buat. Ya, ini adalah bukti bahwa di sana ada sang pencipta, sang khalik yang menciptakan kita sebagai manusia dan seluruh alam semesta. Ini yang kita yakini Bapak Ibu. Makanya dalam tafsir fi Dhilalil Quran
Sayyid Qutb menjelaskan bahwasanya keberadaan manusia tanpa sesuatu apapun merupakan perkara yang diingkari oleh akal. Faqidu syai' la yu'tih. Karena ketika seseorang tidak memiliki sesuatu, maka dia tidak bisa memberikan sesuatu tersebut, Pak. Ya. Jadi wujudnya manusia tanpa sesuatu itu perkara yang diingkari sejak dahulu. Kemudian kalau ada satu ungkapan bahwa manusia menciptakan dirinya sendiri, ini tidak ada yang menyatakan seperti itu. Makanya Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam menentang keyakinan anti Tuhan seperti keyakinan komunis, paham komunisme, marxisme, dan kita meyakini bahwa ini adalah kekufuran. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini bagian keyakinan yang harus kita betul-betul tanamkan pada diri kita sampaikan kepada keluarga kita. Karena ada sebagian kalangan Bapak Ibu, ada sebagian kalangan karena keawaman mereka mengatakan Tuhan diri kita itu sendiri. Kelihatannya simpel, tapi ini bahaya sekali, Pak. Kadang-kadang karena terpengaruh beberapa syubhat yang sampai kepada mereka, Tuhan kita ini sendiri. Tuhan adalah kita ini sendiri. Ini Allahu Akbar. Ini sesuatu yang bisa membatalkan Islam dan iman seseorang. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pencipta. Kita yakin wujudnya. Kita yakin akan keagungannya. Kita yakin bahwa Allah bukan hanya Tuhan satu-satunya, namun adalah zat yang berhak diibadahi. Dan kita yakin bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita ibadahi Bapak Ibu, adalah Tuhan Rabb yang memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang utama. Di antaranya konsekuensinya kita beribadah dengan nama-nama tersebut, kita minta berdoa kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara keyakinan yang bisa membatalkan Islam dan iman seseorang adalah at-takdzibu awisyak fi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jahdu umumi risalatihi wa khatmihi lin nubuwah au inkaru ba'dhi ma akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam au ta'nu fihi ba'da thubutih. Di antara pembatal keimanan seseorang yaitu mendustakan atau ragu akan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan atau ragu, mengingkari, mendustakan, ragu akan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian yang kedua. Meragukan kenabian Nabi kita Muhammad, meragukan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul. Ini bahaya, Pak. Orang Islam kok ragu-ragu. Ini bahaya. Ataupun menentang keumuman risalahnya. Jadi keunikan risalah Nabi ini Bapak Ibu berlaku untuk seluruh manusia, berbeda dengan Nabi sebelumnya. Kalau Nabi dan Rasul sebelumnya itu diutus kepada kaum-kaum yang khusus, tidak mencakup seluruh manusia. Maka pada satu zaman terkadang ada dua nabi, ada dua rasul. Nabi Ibrahim, beliau hidup sezaman dengan Nabi Lut. Para malaikat yang diutus Allah untuk menemui Nabi Lut sebelumnya mampir ke rumah Nabi Ibrahim. Itu kan kabarnya Pak dalam Al-Quran. Sampai Nabi Ibrahim menyediakan makanan yang lezat, disiapkan daging sapi muda. Tapi ternyata tamu-tamu tersebut tidak makan. Diketahui kemudian bahwa mereka ternyata malaikat yang akan mendatangi Nabi Lut. Mereka cerita bahwa mereka diutus untuk menjatuhkan azab siksa kepada kaum Nabi Lut. Sampai kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, di sana ada Lut. Oh ya, nggak usah khawatir, Lut akan kami selamatkan. Kan gitu. Satu zaman. Makanya
karakter risalah Nabi sebelumnya itu lokal sifatnya. Tapi kalau risalah Nabi Muhammad sifatnya umum. Makanya kalau orang itu mengaku ikut ajaran Nabi, berpegang teguh dengan ajaran Nabi, sedangkan ia mendengar Nabi Muhammad sudah diutus, maka keimanannya tersebut harus dibatalkan, kemudian harus dan wajib mengikuti risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat Sayyidina Umar itu membuka lembaran-lembaran Taurat, Pak. Nah, ini Taurat kan kitabullah juga kan gitu. Injil juga demikian. Walaupun kita meyakini Bapak Ibu, kita umat Islam meyakini yang dijamin penjagaannya oleh Allah adalah Al-Quranul Karim sampai pada waktu yang ditentukan, menjelang hari kiamat. Tidak sampai hari kiamat, menjelang hari kiamat. Di antara tanda dekatnya hari kiamat, nanti Al-Quran itu diangkat, betul-betul diangkat, Pak. Tulisannya diangkat, hafalan-hafalannya yang ada di dada-dada kaum muslimin juga diangkat. Ini satu kondisi yang mudah-mudahan kita tidak mengalami. Ya, pengen baca Al-Quran kok nggak ingat, membuka mushaf hanya lembaran kosong. Betapa sedihnya kita. Sedangkan hari ini Masya Allah banyak para hafidh Allah. Mushaf dicetak di mana-mana, kita bisa membuka setiap saat, tapi kita jarang buka gitu. Kita membayangkan bagaimana kita hidup satu kondisi rindu akan ayat Allah, tapi kita tidak bisa menghadirkannya. Masa itulah masa di mana Al-Quran sudah diangkat. Dan hari ini sampai pada waktu itu Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kitab yang lain wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau dalam Al-Quran dikabarkan terjadi ya penyelewengan oleh para alim-alimnya sendiri. Barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke sini. Kita yakin bahwa risalah Nabi Muhammad berlaku untuk keumuman manusia. Keumuman manusia, maka batal iman seseorang kalau tidak mengikuti risalah Nabi yang terakhir. Ataupun ada orang yang mengingkari, misalnya mengingkari sebagian apa yang dikhabarkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Selama hadis itu sahih, disepakati akan kesahihannya, maka ketika orang mengingkari khobar tersebut bisa batal Islam dan imannya. Ya, misalnya hadis-hadis yang terkadang tidak masuk di akal manusia itu ditolak oleh sebagian kalangan. Ya, misalnya Isra dan Mi'raj, jelas Bapak Ibu. Ada juga orang yang meragukan akan keabsahan hadis Isra dan Mi'raj, keabsahan tentang masalah salat yang diwahyukan Allah secara langsung kepada nabinya pada peristiwa tersebut. Saya melihat sendiri itu, ada videonya. Ya, orang mencoba untuk meragu-ragukan, Pak. Makanya nikmat Allah ketika kita itu berada di majlis seperti ini, ngaji sama para asatidah, para masyayikh, masya Allah. Itu nikmat Allah. Kalau orang itu awam, jarang hadir dalam majlis ilmu, itu mudah terganggu imannya, Pak. Ya, ada yang mengatakan bahwa keabsahan sholat itu diragukan karena hadisnya itu tidak masuk di akal. Satu sisi Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang paling mulia, namun dalam peristiwa Mi'raj ini katanya, Pak, Nabi Muhammad disuruh-suruh oleh Nabi Musa, kan gitu, mendapatkan wahyu sholat sebanyak 50 kali, kemudian turun ke langit ke-7, ke langit ke-6 ada Nabi Musa, dan Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad untuk nego kepada Allah menggunakan akal. Loh, ini siapa yang lebih mulia, Nabi Musa atau Nabi Muhammad? Kenapa Musa nyuruh Nabi Muhammad kan gitu? Coba diusik kesakralan sebuah peristiwa yang berdasarkan hadis yang sahih. Ini satu contoh saja, Pak. Makanya hati-hati Bapak Ibu, kalau orang mengatasnamakan dirinya liberal anti Islam bicara tentang ini, mungkin banyak orang nolak, orang nggak suka sama Islam. Tapi kalau orang yang bicara seperti ini berlabelkan Islam, bahkan dianggap guru, dianggap ustadz, wah ini kan bahaya loh, Pak. Hal-hal yang sakral itu kemudian dipermasalahkan, ya, karena dianggap tidak masuk logika. Hati-hati. Ini bukan hanya sembarang
ya bentuk kesalahan, bukan kesalahan yang sepele, tapi kesalahan yang bisa membatalkan iman dan Islam seseorang. Maka apapun dikabarkan oleh Allah kita yakin, apapun dikabarkan oleh Nabi yakin. Allah mengabarkan bahwa manusia pertama siapa, Pak? Ya Nabi Adam. Kalau Bapak Ibu atau anak-anak kita mendapat informasi bahwa manusia pertama itu bukan Nabi Adam, kita itu adalah manusia modern yang merupakan keturunan bangsa kera loh. Ini kan yakin mana kita? Ini hati-hati, Pak. Ya, barakallahu fikum, mengingkari ya ataupun ragu-ragu dengan apa yang dikabarkan oleh Allah ataupun dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang disepakati akan kesahihannya. Berbeda kalau memang hadis itu terdapat di dalamnya pro kontra ya, Pak. Karena status hadis, Bapak Ibu sering mendengar ya, ada hadis sahih. Sahih ya artinya benar, ada hadis dhaif, lemah. Sebagian ulama menyampaikan ya ada hadis namanya hadis hasan. Aslinya sahih, Pak. Cuma grade-nya turun dikit jadi hasan. Kalau hadis sahih itu kan disebut oleh para ulama ada 5 syarat kan gitu kan. Di antaranya para perawinya itu Masya Allah, hafalannya harus dobit kuat. Nggak boleh orang lupa-lupa meriwayatkan hadis itu ditolak, Pak. Ya, kalau kita ngapal Quran, ngapal 5 ayat pagi kemudian sorenya hilang 10 ayat itu ditolak hadisnya. Ya. Nah, ini kekuatan hafalan para perawi hadis berbeda-beda. Yang grade-nya A, wah itu hadisnya sahih. Kalau grade-nya B, wah itu hadisnya hasan gitu. Itu sampai seperti itu kalau Bapak Ibu ngaji ilmu hadis. Insya Allah kita akan semakin yakin dengan agama kita. Pertama, jelas Al-Quran tidak tercampur dengan hadis. Hadis itu Masya Allah, jelas ini kedudukannya ini, kedudukannya ini. Ya, walaupun nanti tentunya hadisnya sahih atau tidak itu perkara ijtihadiyah. Maka Bapak Ibu tidak perlu kemudian heran kalau ada ulama mengatakan sahih suatu hadis ya, tapi ulama yang lain mengatakan dhaif. Itu wajar. Tapi barakallahu fikum, tapi catatannya Bapak Ibu, kalau hadis itu sepakat akan kesahihannya ya berupa khobar dari Rasulullah SAW, walaupun tidak masuk logika kita. Mungkin karena keterbatasan akal kita terima, jangan sampai kita ragu. Termasuk peristiwa besar Isra dan Mi'raj ataupun peristiwa-peristiwa yang lain yang dikabarkan oleh Allah ataupun oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, kita menerimanya, jangan mengingkari dan jangan ragu. Kemudian barakallahu fikum, al-i'tiqadu, yang ketiga, al-i'tiqadu bi anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam katama syai'an mimma awhallahu ta'ala ilaihi wa huwa ma'murun bitabalighihi. Meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sebagian apa yang Allah wahyukan kepadanya dan hanya menyampaikan kepada orang-orang yang khusus. Nah, ini dia. Meyakini bahwa Nabi Muhammad menyembunyikan wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau. Tidak semuanya sudah disampaikan. Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang memiliki sifat-sifat sebagaimana yang dimiliki oleh nabi yang lain. Di antaranya apa, Pak? At-tabligh, menyampaikan. Nabi Muhammad menyampaikan, sampaikan semuanya. Nabi Muhammad itu amanah. Kalau kita menuduh seperti itu, berarti sama saja kita menuduh Nabi Muhammad tidak amanah, ya, menyembunyikan sebagian. Nabi Muhammad Masya Allah, kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, Pak, ayat Al-Quran, beberapa ayat bahkan surat itu diawali dengan qul. Qul itu kan artinya katakan. Katakan wahai Muhammad. Qul, katakan wahai Muhammad. Khitabnya itu. Jadi perkataan tersebut ditujukan pada Muhammad. Qul artinya katakan, perintah. Qala yaqulu itu berkata. Bentuk kata perintahnya Pak, qul. Katakanlah Muhammad, a'udzu birabbin nas. Rasulullah menyampaikan qul a'udzu birabbin nas. Amanah Nabi Muhammad.
Tidak pilih-pilih. Nabi Muhammad SAW pernah satu saat didatangi oleh seorang mukmin namun buta penglihatannya. Dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Ini mukmin jelas, pengen nambah ilmu. Kemudian satu waktu datang utusan orang-orang kafir, para pembesar-pembesar itu ingin mendengarkan juga dakwah Nabi, risalah Nabi. Nabi Muhammad melihat, wah ini potensi besar ini, kan gitu kan, potensi besar. Nah ini yang buta matanya ini gimana ini kan gitu. Nabi Muhammad kemudian abasa, wajahnya masam, watawalla, dan berpaling dari orang tadi, fokus terhadap para pembesar kafir. Hadapannya mereka beriman, Pak. Ditegur oleh Allah. Ya, dalam surat Abasa itu disampaikan oleh Rasulullah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Masya Allah. Maka kita harus yakin semuanya gamblang. Makanya saya teringat di sini Bapak Ibu tentang keyakinan sebagian kalangan yang meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk ciptaan Allah. Ini sering kita dengar, ya Pak. Al-Quran itu makhluk. Sedangkan kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini Al-Quran itu apa? Kalamullah. Kan biasanya MC kan ketika membacakan acara jelas ya, ya Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang selanjutnya, acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Pernah dengar? MC mengatakan acara yang kedua adalah pembacaan makhluk ilahi. Ya, itu jadi aneh. Kenapa demikian? Ini sering kita jelaskan dalam asma dan sifat. Walaupun bahasanya agak berat, tapi ya sesekali kita bahas itu. Karena mereka meyakini bahwa Allah itu tidak mungkin berfirman, tidak mungkin berbicara. Kalau berbicara sama dengan kita, akhirnya mereka menolak. Lah ini Al-Quran kalamullah, enggak, itu ciptaan Allah. Nah, kan itu awalnya. Nah, pada masa dulu, pada masa khilafah itu pernah terjadi peristiwa di mana para khalifah itu terpapar virus ini, Pak. Kenapa sebabnya? Karena ulama-ulama Mu'tazilah itu mendekati mereka. Makanya Bapak Ibu, kalau hari ini misalnya ada para penguasa, para pejabat itu, mereka awam gitu, ulama-ulama yang baik itu jangan sampai kemudian membiarkan ulama-ulama yang buruk pemikirannya itu mendekati mereka. Harus berlomba, Pak. Walaupun prinsip dasarnya apa Bapak Ibu? Mendekati pintu penguasa bagi para ulama itu aib, tabu, Pak. Aslinya gitu. Ulama kok dekat dengan penguasa, itu tabu aslinya. Cuma nanti fikih berikutnya itu bukan masalah tabu dan enggak tabu, tapi kemaslahatan. Jangan sampai panggung itu ditempati oleh orang-orang yang buruk kan gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita bicara politik dalam ranah demokrasi, kadang kita tuh risih ya Pak. Segala cara kadang ditempuh oleh orang kan gitu. Akhirnya ya kiai, ustadz atau apa mencoba untuk mendekat ke sana, maksudnya ikut ya politik praktis misalnya. Namun ada ungkapan apa? Lah, ustadz ikut politik kan gitu kan. Kiai ikut politik. Ya, kita jadi heran apakah yang boleh ikut politik itu para penjahat saja kan gitu kan. Makanya pertimbangannya nanti maslahat. Madharat, maslahat, madharat, mengurangi kemudaratan. Ya, dulu para khalifah pun ya disebut khalifah, Pak. Negaranya berdasarkan Quran dan Sunnah, khalifah. Tapi terpapar dengan virus Mu'tazilah. Di antara keyakinannya Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi ciptaan Allah, makhluk. Ya nanti kalau kita urut-urutkan ya bahaya juga. Ya namanya makhluk, kita sebagai manusia makhluk itu ada salahnya kan gitu kan. Nah kalau diurut-urutan lagi nanti dilanjutkan lagi gimana coba? Al-Quran itu ciptaan Allah, berarti ada salahnya juga lah, bahaya kan. Yang hal tersebut menyebabkan para ulama dipenjara dan disiksa, di antaranya Imam Ahmad. Imam Ahmad dicambuk dengan cambukan yang keras. Bahkan beliau mengatakan cambukan tersebut andaikan dicambukkan kepada seekor unta, maka unta itu langsung menderu. Saking dahsyatnya cambukan tersebut. Namun Imam Ahmad tidak pernah kemudian berdoa, ya Allah, ya ringankanlah hukuman ini ya Allah, angkatlah sakit ini, enggak.
Beliau hanya fokus pada tali celananya, Pak. Jangan sampai cambukan tersebut mengenai tali celananya sehingga terlepas nampaklah auratnya. Itu yang menjadi fokus beliau. Terjadi pada masa Al-Ma'mun, lanjut khalifah setelahnya Al-Mu'tasim, kemudian khalifah setelahnya Al-Wathiq namanya. Nah, khalifah yang ketiga yang maksudnya pada urutan ketiga ini baru membuka ruang diskusi, Pak. Sampai ada diskusi yaitu Syekh Muhammad bin Abdurrahman dengan salah satu tokoh Mu'tazilah di hadapan khalifah. Diskusi tentang bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Apakah perkara ini diketahui oleh Rasul, diketahui oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Orang Mu'tazilah itu mengatakan, oh enggak tahu mereka. Loh, sesuatu yang mereka tidak diketahui tapi kamu tahu, wah hebat kamu. Enggak. Mereka tahu. Jadi dia koreksi. Enggak, mereka tahu. Mereka tahu, iya. Sesuatu yang diketahui tapi tidak mereka sampaikan, mereka diam. Nah, kamu malah sampaikan kok keluar-keluar, gimana sih? Kamu lebih afdal atau bagaimana? Terdiam dia, Pak. Ya. Akhirnya Khalifah Al-Wathiq sadar, wah orang ini memang sesat, akhirnya dipenjara gantian itu. Makanya banyak hikmahnya, Pak. Para ulama ya yang sahih, yang lurus dalam satu kondisi memang ya mendampingi, dipepet tuh para penguasa yang punya jabatan agar terarah pada jalan yang benar. Kalau enggak semua yang baik-baik minggir, maka yang merapat siapa, Pak? Yang buruk. Seperti itu. Sebagaimana ya tadi kalau kita bicara politik, kalau orang yang mencalonkan dirinya sebagai pejabat, wakilnya atau apa, kalau orang-orang buruk, orang-orang baik anti semuanya, akhirnya yang menempati panggung-panggung tersebut adalah orang-orang buruk. Seperti itu, Bapak Ibu. Anak-anaknya punya potensi ya didorong agar negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saleh. Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi kita meyakini Al-Qur'an itu komplit. Enggak ada Al-Qur'an itu kurang satu surat, dua surat. Ya, ada sebagian kalangan demikian kan? Ada satu surat yang tidak ada dalam Al-Qur'an hari ini, Pak. Ada satu surat namanya ini gitu kan. Entah Nabi Muhammad lupa atau Jibril salah menyampaikan wahyu harusnya ke Sayyidina Ali, malah keliru ke Nabi Muhammad gitu. Ada seperti itu, Pak. Ya kalau kita sudah sering ngaji ya lucu aja. Tapi kalau orang nggak pernah ngaji, benar juga kan gitu. Hati-hati Bapak Ibu. Barakallahu fikum. Kemudian yang selanjutnya at-takdzib aw syak, mendustakan atau ragu. Ragu ada di hati keyakinan, mendustakan, tidak percaya atau ragu. Fi syai'in min arkanil Islamil khamsah, ragu akan kedudukan rukun Islam yang 5. Ya. Haji enggak wajib? Oh, wajib enggak sih? Jangan. Ya. Au arkanil imani sittah, ataupun mendustakan, menolak atau ragu akan kedudukan rukun iman yang 6. Awil jannati awin nar, ragu, tidak percaya akan surga dan neraka. Ada loh, hari ini ada, Pak. Dengan berkembangnya teknologi hari ini, Pak, kita bisa mengakses informasi luar biasa tersebar dalam media-media sosial. Itu luar biasa, Masya Allah. Ya, ada orang yang tampil mengatakan bahwa surga dan neraka itu hanya untuk nakut-nakuti saja. Surga dan neraka ya dalam diri kita itu sendiri, kan gitu kan? Kalau orang melakukan kesalahan dia merasa takut, ya itulah neraka kan gitu. Lah ini seakan-akan orang diajak berlogika, Masya Allah ya Pak. Wah ini ngaji tingkat tinggi nih katanya kan. Ngaji tingkat tinggi ujung-ujungnya malah nolak adanya surga dan neraka. Padahal jelas Bapak Ibu, al-jannah surga, wan nar neraka itu dua makhluk ciptaan Allah yang diberikan sifat kekal. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kelak hamba-hamba yang beriman dimasukkan ke dalam surga dengan sifat-sifatnya. Fisik, Pak. Bangunannya disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Penghuni-penghuninya, Masya Allah. Makanan-makanannya itu disebutkan, Pak. Itu fisik. Bukan orang itu berlogika, ya. Surga neraka itu ya diri kita sendiri. Kan gitu kan? Ya. Mengingkari, ragu akan apa yang dikhabarkan oleh Allah, misalnya tentang wujudnya malaikat
atau jin sekalipun ya, jin kita yakin, maka nggak boleh mengatakan oh jin itu nggak ada. Enggak, jin itu ada. Hati-hati Bapak Ibu. Kadang-kadang supaya anak kita nggak takut kita katakan oh jin itu nggak ada. Ada Pak, kan gitu. Jin, bahkan para ulama menjelaskan jin dengan sifat-sifatnya. Disebut jin, jinnun ya karena memang tidak nampak. Kata dalam bahasa Arab yang terdiri dari huruf jim dan nun itu maknanya adalah sesuatu yang mastur dan makhfi, yang tidak nampak. Jin, maka jannah itu kan ya belum nampak Pak. Jannah surga. Janin ya kan itu. Setiap kata dalam bahasa Arab yang terdiri katanya dari jim dan nun seperti itu. Maka jin karakternya tidak terlihat. Ya kadang terlihat dengan izin Allah. Ya kadang terlihat dengan izin Allah. Tapi seringkalinya bukan sesuatu yang sifatnya kelebihan Pak. Bisa melihat jin ya. Kan kelebihan, bahkan ini ya perlu dipertanyakan, jangan-jangan ada jin pada dirinya. Jin makhluk yang Allah ciptakan dari unsur api yang mereka makan dan minum, dikabarkan dalam hadis. Mereka juga beranak pinak, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Jin yang mukmin kelak masuk surga, yang kafir masuk neraka. Pendapat mayoritas para ulama berdasarkan berapa ayat, kecuali Imam Abu Hanifah. Ya ini berbeda sedikit. Tapi jadi ini bagian daripada keyakinan yang harus kita yakini. Ya, sampai ada orang mengatakan kiamat itu nggak ada kan gitu. Yaumul qiyamah, qiyamah kan berdiri ya Pak. Itu maknanya adalah hari pembangunan. Ya ini hari kiamat, sekarang hari kiamat karena pembangunan maju. Ini kan diartikan berdasarkan pemahaman dia. Hari kiamat itu kan disebutkan oleh Allah dengan banyak nama Pak. Yaumul qiyamah, hari berdiri kan. Memang manusia nanti ketika hari akhir akan berdiri mahsyar, menunggu hisab Allah. Disebut as-sa'ah dan juga disebut al-qari'ah kan gitu. Pakai ain. Al-qari'ah maknanya itu mengetuk pintu di malam hari. Biasanya Bapak Ibu kalau ada orang mengetuk pintu jam 1, tok 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 tok. Bapak Ibu kaget, oh ada apa nih? Ya kan itu. Maka hari kiamat itu al-qari'ah yang mengagetkan. Al-qari'ah pakai ain. Ada sebagian orang ya mengartikan al-qari'ah itu adalah pembaca Al-Qur'an, ya pembaca wanita, ya wanita yang baca Al-Qur'an. Kalau laki-laki namanya qari', kalau perempuan qari'ah itu pakai hamzah Pak. Ya. Kok saya heran kenapa Al-Qari'ah kok diartikan hari kiamat, bukannya Qari'ah itu seorang wanita yang baca Al-Quran. Benar kalau pakai hamzah. Dari qara'a yaqra'u, pembacanya namanya qari', perempuannya qari'ah. Tapi ini qari'ah. Wah, ini dia salah kaprah. Ingin nolak hari kiamat saja salah Pak. Ya, nanggung sesatnya gitu loh. Ya. Tapi kalau sesat ya pinteran dikit lah gitu kan gitu. Tapi barakallahu fikum. Jadi kita yakin bahwa ada surga dan neraka tempat pembalasan. Yakin aja Pak, yakin. Kalau nggak yakin apa bedanya kita dengan paham komunisme? Saya teringat ya zaman-zaman dulu jahiliyah, mbah-mbah kita itu cerita. Saya berasal dari satu wilayah yang dulunya memang basis merah. Itu biasa Pak, ngomong orang tua ya, surga neraka itu ya diri kita sendiri, ya kan gitu kan. Ya kalau orang baik ya bahagia ya itu surga, seperti itu. Biasa itu ternyata pengaruh. Walaupun dia tidak menyatakan ini paham komunisme, tapi dalam praktek keseharian itu seperti itu. Ya, ada orang ke musola, ke masjid itu dicela, itu mbah-mbah kita cerita dulu. Sampai waktu pemberantasan ya PKI pada tahun 65 akhir 66 dan berikutnya itu betul-betul ini Pak, dikerasi Pak. Orang-orang yang tidak ke masjid dan ke musola dianggap PKI, ditangkap. Wah, akhirnya masjid sama musola penuh semuanya. Yang sebelumnya isinya cuma muadzin sama imamnya. Yang kalau ada orang sholat itu orang-orang kampung biasa itu berseloroh, wah ini surga lewat, bau surga, itu diremehkan. Kalau ditanya apa komunisme, nggak paham dia. Tapi inilah
syubhat yang disampaikan yang sifatnya praktek langsung seperti ini. Jadi menganggap agama itu sesuatu yang buruk. Bahkan tokohnya mengatakan candukan gitu Pak. Itu diserap oleh masyarakat. Maka kita dalam berdakwah itu semangat Pak. Kalau bisa jangan hanya sebatas di masjid, ayo kenalan, ayo diajak, ayo dakwah dimanapun. Karena Masya Allah hati manusia itu lemah Bapak Ibu. Kita ada di negeri Masya Allah yang subur dengan segala sesuatu. Kekayaan subur, tanaman subur. Kemudian pemahaman yang menyimpang juga subur. Orang ngaku malaikat aja ada yang ngikuti loh. Orang ngaku nabi ada yang ngikuti. Ini negeri kita. Mudah-mudahan negeri yang diberkahi, dakwahnya semakin baik, pemimpin rakyatnya ya semakin soleh ya Pak. Barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Baik, tidak mengingkari apapun yang dikabarkan oleh Allah, oleh Rasulullah, tidak mengingkari rukun Islam, rukun iman, surga neraka. Ya ada pahala, ada siksa. Allah menciptakan jin dan malaikat dan apapun yang kemudian disepakati oleh para ulama dalam masalah keyakinan. Kemudian ingkaru syai'in minal Qur'an aw i'tiqadu ziyadatin fihi aw i'tiqad anna lil Qur'ani zahiran wa batinan. Wa ana batinahu yukhalifu zahirahu wa ana hadzal batin makhsusun lil ba'di duna ba'din. Ini penting Pak. Mengingkari sesuatu dari Al-Qur'an. Nah, jangan. Al-Qur'an ngabarkan apa ya? Enggak boleh kalau itu huruf disepakati masuk dalam Al-Qur'an walaupun satu huruf wawu saja, enggak boleh kita ingkari. Oh, ini bukan dari Al-Qur'an. Wah, dosanya bukan dosa buat. Meyakini Al-Qur'an ada tambahan atau sebaliknya. Atau meyakini Al-Qur'an memiliki dua bagian. Zahir yang nampak, batin yang tidak nampak. Meyakini bahwa yang tidak nampak itu tidak sama dengan yang nampak. Nah, ini biasanya kebatinan Bapak Ibu. Dan meyakini bahwa yang batin ini dikhususkan untuk orang-orang yang khusus, tidak untuk semuanya. Wah, ini hati-hati Bapak Ibu. Ini hati-hati ya. Ada sebagian orang nyeleneh. Dalilnya pakai isyarat Quran yang dia pahami. Kalau diingatkan jawabannya apa? Kamu belum sampai makomnya. Ya enggak Pak? Loh, saya tuh wali. Kamu tuh apa? Loh, bagaimana saya bisa tahu Anda tuh wali? Loh, kamu jadi wali dulu. Loh, anak TK kok ngeritik profesor kan itu. Ini sering kita dengar Bapak Ibu. Itu terkadang pakai isyarat. Saya katakan isyarat. Makanya para ulama itu mencela jenis tafsir namanya tafsir al-isyari, at-tafsir al-isyari. Tafsir isyarat. Kan ada tafsir bil ma'sur. Ini paling tinggi Pak. At-tafsiru bil ma'sur. Ya, diingat namanya Pak ya. Ma'sur itu tafsir dengan riwayat. Al-Qur'an satu ayat yang maknanya belum jelas terkadang ditafsirkan oleh ayat yang lain. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Yakin itu. Berarti nyembah Allah sampai yakin. Kalau enggak yakin enggak nyembah Allah. Lah itu kan, itu isyarat itu. Isyari namanya, enggak benar. Yakin ini ditafsirkan oleh Allah sendiri dalam ayat yang lain. Di surah Al-Mudaththir, al-yakin artinya al-maut. Ini Pak, hati-hati Pak. Ya, kalau kita ngaji sendiri kan gitu. Ya, mulai belajar bahasa Arab, kemudian tidak melihat terjemahan yang benar, baca sendiri wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu kemantapan keyakinan. Wis mantep Ustaz. Wis yakin. Ra salat loh, wis yakin kamu itu yang masih ragu ya salat sono kan gitu. Kok bisa gini ya, makomnya beda kita kan gitu. Itu alasannya. Ya, jadi Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, kalau tidak ada Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis, maknanya atau penjabarannya. Salat ada tasyahud. Waktu tasyahud menunjukkan jari. Bapak Ibu kalau ubek-ubek Al-Qur'an enggak ada. Salat ada salamnya, enggak ada dalam Al-Qur'an. Dijabarkan di dalam hadis. Makanya orang-orang yang ingkari sunnah itu agak aneh gitu. Salatnya kayak apa gitu loh. Orang yang ingkari sunnah Rasulullah itu kita bingung. Salatnya kayak apa? Zakat juga demikian Bapak Ibu, diwajibkan zakat mal. Emas wajib dizakati berapa persen? Itu dijabarkan dalam hadis. Masya Allah. Kemudian ditafsirkan dengan perkataan para sahabat. Kenapa kok bukan perkataan kita? Ya, karena para sahabatlah mereka generasi yang menyaksikan wahyu turun.
Paham Pak. Kalau tidak paham, ditanyakan kepada Rasul. Ini banyak hadisnya. Sampai ketika turun ayat ini, contoh saya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman apapun, maka bagi mereka keamanan yang sempurna. Ya, mereka mendapatkan keamanan, mendapatkan petunjuk, keamanan, tidak akan masuk neraka, tidak tersentuh api neraka. Ya, para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, ayyuna man la yadhlimu nafsahu ya Rasulullah? Emang ada orang yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Karena kalau kita bahas tentang kezaliman ada berapa macam ya Pak ya? Ada kezaliman terhadap diri sendiri, tidak memberikan hak terhadap diri sendiri, ataupun kezaliman terhadap orang lain. Emang ada orang yang nggak pernah menzalimi dirinya sendiri? Harusnya tidur malah nggak tidur, zalim itu. Rasulullah mengatakan kezaliman di sini tidak seperti yang kamu maksudkan, namun kezaliman ini ditafsirkan dengan firman Allah. Kezaliman maksudnya kesyirikan. Ya, perkataan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan sekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, karena menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Para sahabat tanya. Nah, ini tafsir bil maksud. Yang kedua tafsir bil aqli bir ra'yi, tafsir dengan akal. Enggak masalah kalau tidak menyeberang kaidah-kaidah syariat. Yang ketiga ini tafsir isyari namanya Pak. Ya, tafsir isyari itu isyarat-isyarat yang ia pahami sendiri. Misalnya gini, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bapak Ibu, apa yang dipahami dari ayat ini? Jelas ya, familiar ya Pak? Maknanya salat itu fungsinya diantaranya adalah mencegah pelakunya dari berbuat keji dan mungkar. Minimal ketika salat tidak berbuat mungkar. Minimal kan gitu tuh, minimal. Masa waktu sholat gibah ya batal sholatnya. Ya, sholatnya 5 menit selamat tidak maksiat 5 menit kan minimal gitu. Nanti harapannya pengaruhnya berlanjut. Ya, sholat sebagai kontrol. Ya, karena dalam sholat misalnya salah satu doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kita kan minta sama Allah Pak, ya Allah jauhkan aku dari dosa. Habis sholat lakukan dosa, nggak paham yang kamu baca tadi. Ya kan gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Tapi setelah sholat, hidup dan matiku demi jabatan, Allah murka ya terserah. Lihat ikrarnya mana tadi? Inna sholati wa nusuki mana? Kan berarti enggak paham gitu aja Pak. Kalau orang sholat rajin, maksiatnya rajin ya tadi, pasti enggak paham makna sholat, tidak paham filosofi sholat gitu aja. Karena bacaan sholat itu indah kok Pak. Subhana rabbiyal a'la ketika sujud, itu membunuh kesombongan. Sejak awal bahkan Allahu Akbar, sampai para ulama mengatakan takbir itu lafal yang nggak bisa diganti, nggak bisa diganti. Allahu A'adzam nggak bisa, Ar-Rahmanu Akbar nggak bisa. Allah ya Allah jangan diganti dengan nama yang lain. Padahal sama ya Pak, itu sama-sama nama Allah. Ar-Razzaqu Akbar, Ar-Rahimu Akbar, itu nggak boleh Pak. Ya, kecuali pendapat yang sedikit dari kalangan madhab Imam Abu Hanifah, sedikit, tapi ini nggak kuat. Ya, jadi itu maknanya. Tapi sebagian orang, ini saya tambah sedikit, ya, minta waktunya sedikit. Ada menggunakan isyarat-isyarat. Maknanya nggak kamu pahami. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maknanya sholat itu amar ma'ruf nahi munkar. Berarti nggak perlu sholat. Selama kita di majlis, nggak perlu sholat. Sholat ya amar ma'ruf nahi munkar itu sholat. Saya tidak perlu sebut merek, tapi ada Bapak Ibu, ada. Saya ketemu ke orang-orangnya, sebagian taubat. Ya. Sholat tidak wajib hari ini. Alasannya, di antara alasannya kita masih berada di fase Mekah, belum fase Madinah. Padahal sholat itu diwajibkan di fase Mekah atau Madinah Pak? Mekah kan sebelum hijrah, Rasulullah kan Isra dan Mi'raj, kan? Makanya kalau pengen sesat yang pinter dikit gitu, beneran. Kalau pengen sesat pinter dikit gitu. Ya ini bukan maknanya sebenarnya. Ya itu udah salah. Sholat diwajibkan di fase Mekah di akhir-akhir sebelum hijrah. Isra dan Mi'raj itu sebelum hijrah, masih fase Mekah. Dan kemudian walaupun belum diwajibkan sebelum Isra dan Mi'raj, tapi ada sholat di waktu pagi dan petang. Tapi sholat seperti apa tidak dijelaskan, tapi ada sholat. Tapi tidak seperti sholat 5 waktu hari ini.
Kemudian yang kedua alasannya, ya, sholat itu tidak mesti gerakan seperti itu. Orang ngaji, orang nasihati ya sholat. Dalilnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allahu akbar, Pak. Ada orang diajak sholat gak mau, karena menurut dia sholat itu ya yang penting inget, eling sama Gusti Allah. Pakai dalil juga, wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkan sholat untuk ingat kepadaku. Monggo Pak sholat Pak. Lah sholatnya khusus Mas. Lah khusus pripun? Ya yang penting tuh ingat tuh eling sama Allah. Lah kamu sholat rukuk sujud jendat-jendit nggak eling sama Allah, sholat apaan? Wah ini mantap nih, ini khusus nih, ngaji istimewa nih. Wah makomnya lain, ikut akhirnya. Nah kadang-kadang orang menyimpang seperti itu alasannya. Oh kamu ngaji Quran tuh baru permukaannya. Nah, saya inti-intinya. Kalau intinya di situ makna yang mendalam yang sifatnya tadabbur luar biasa, Pak. Makna-makna yang tersembunyi luar biasa. Tapi bukan makna tersembunyi milisi syariat. Ya, Pak ya. Karena Al-Qur'an itu enggak habis-habisnya. Kita ngaji tafsir hari ini, tuntas besok ngaji tafsir lagi, ada saja yang baru itu. Terus itu seperti Al-Qur'an enggak habis-habisnya. Tapi bukan makna yang seperti kita sampaikan tadi, ada zahir, ada batin, batin tidak. Ya, batin yang tidak sesuai dengan zahirnya. Ini perintah sholat tapi hakikatnya bukan sholat yang kamu pahami. Nah ini kan aneh ya Pak. Itu pemahaman menggadolojo itu seperti itu. Tapi barakallahu fikum, hati-hati Bapak Ibu. Kadang-kadang sebagian orang beralasan bahwa dia mencapai tingkat tertentu yang tidak dicapai oleh orang lain. Saya wali, kamu nggak wali kok. Hati-hati, bahkan para ulama seperti Al-Imam Ibnu Hajar itu ya nama syariah dan walayah, kewalian. Jadi wali itu orang yang dicintai oleh Allah. Kita tidak menolak, wali itu ada. Yang dicintai oleh Allah. Kadang-kadang bukan orang alim Pak. Tapi wali itu prinsipnya menjalankan perintah, meninggalkan larangan, kemudian amalnya mungkin lain. Kalau suruh ngajar nggak bisa, nggak punya ilmu, ilmunya minim gitu. Tapi rajin sedekah, masya Allah. Wali, jalan kewalian tuh banyak Pak. Jadi kekasih Allah tuh banyak Pak. Tapi prinsipnya tadi, perintahnya jangan ditinggal, larangannya jangan diterjang. Wah dia tuh wali, kerja apa? Mabuk. Itu bukan wali, wali seton itu. Ya, tapi mungkin dia wali, masya Allah, sepertinya wali dia itu Mas. Sepertinya kita nggak tahu kan ilmu gaib. Wah, mungkin di sholat malam yang zikirnya kuat. Ada wali Allah itu dicintai oleh Allah melalui jalan sabar. Sabar aja dia itu. Ya, Allah uji dia dengan memiliki istri, dia baru cerewet terus. Sabar dia. Jadi waliullah, kekasih Allah gara-gara sabar. Ya sabar. Maka hikmahnya banyak Pak. Ya, jadi wali maknanya bukan yang nyeleneh, bukan. Ya, jadi syariat dan wala, syariat ini yang harus kita terapkan. Maka tidak boleh orang itu nyeleneh dengan alasan dia itu melakukan amalan wali, itu enggak boleh Pak. Alasannya mengikuti perjalanan Musa dan Khidir, ya. Nabi Musa itu lihat Khidir, tiba-tiba datang anak kecil dipuntir kepalanya itu. Nabi Musa, wah ini anak kecil dosanya apa? Dipuntir kepalanya, mati loh. Kemudian kamu kan udah janji, jangan tanya dulu sebelum aku jelasin. Oke, ini dia jelasin awal gitu. Ternyata alasannya apa? Dengan ilmu Allah, nah Nabi Khidir ini dikasih tahu bahwa anak ini kalau besar bisa nyeret dua orang tua jadi kafir. Maka dimatikan hikmahnya itu. Tapi nggak boleh ini pengikut Nabi Muhammad tiba-tiba jalan-jalan temu anak kecil dipuntir kepalanya. Loh Pak, lo dibunuh. Loh ini anak ini kalau hidup ini orang tua jadi kafir. Loh, rusak Pak. Ada orang minum khamr loh. Kok minum khamr ini haram? Loh, kalau Allah mengizinkan jadi madu, kamu belum tingkatannya. Loh, itu modus. Bapak Ibu paham ya? Tingkat wali itu ada. Pernah saya bahas itu. Nanti suatu saat kita bahas, insya Allah. Kita lebih dalam lagi. Kita berusaha jadi wali yang dicintai oleh Allah dengan kemampuan kita, Pak. Ya, ada wali Allah itu bukan rajin tahajud, tapi hatinya bersih, nggak pernah hasad. Karena ada hadisnya tuh. Ingat Bapak Ibu? Rasulullah mengatakan ketika kumpul-kumpul seperti ini akan masuk dari pintu ini rajulun min ahli jannah, seseorang ahli surga. Ya Pak. Kemudian muncul seseorang yang tua, jenggotnya basah dengan air wudhu, membawa terompahnya. Hari kedua juga gitu, hari ketiga juga dia menjadikan Abdullah bin Amr bin As penasaran. Ini amalnya apa? Tahajudnya kuat berapa jam ini? Sampai ia beralasan memiliki masalah dengan keluarganya, nginap 3 malam. Selama 3 malam dilihat ternyata ya nggak sholat malam, amalannya biasa. Cuma ketika berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain, lisannya dzikir.
yang kemudian di hari terakhir baru Abdullah bin Amr bin As terus terang Pak tujuannya disampaikan. Dia mengatakan tidak ada satu amalan apapun, amalku ya seperti yang kamu lihat, tapi aku tidak pernah hasud, tidak pernah hasad terhadap kebaikan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Hatinya bersih. Ya Allah, ya Pak, maka jangan sampai kemudian kita itu ya dikasih riba, oh nggak mau haram, tapi setiap hari masukkan haram dalam hati kita. Lihat orang seneng, nggak seneng, nah ini kan. Ini jadi waliullah, jadi orang yang dicintai Allah dengan jalan hati. Tapi maknanya bukan berarti melanggar, itu catatan penting. Ya, catatan penting. Tapi barakallahu fikum. Saya kira cukup dulu Bapak Ibu. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Hal-hal pembatal keimanan i'tiqadiyah belum selesai, nanti baru beranjak ke qauliyah, ucapan apa saja yang bisa membatalkan keimanan. Dan lanjut lagi amaliyah. Kita persingkat karena kitabnya itu pembahasan ini 3 jilid Pak. Tapi kita singkat 2-3 pertemuan, mudah-mudahan selesai insya Allah. Saya kira cukup Bapak Ibu, sudah melampaui waktu syuruk. Kita tutup saja ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.